Admin akan membahas kali ini tentang topik sejarah keselamatan dari penciptaan hingga perjanjian Israel. Beberapa yang akan dibahas admin adalah penciptaan, kejatuhan, dan janji awal. Berikutnya adalah kegagalan dan simbol pemberontakan manusia. Juga tentang fenomena Babel dalam sejarah peradaban manusia, dan pemilihan umum Israel, serta penggenapan janji Tuhan kepada manusia. Berikut pandangan teologis tentang penciptaan, kejatuhan, dan janji awal. Memahami bangsa Israel tidak bisa lepas dari doktrin antropologi dan hamartiologi, yaitu sistem edukasi dalam struktur pengetahuan teologi yang diajarkan dan berpusat pada manusia dan dosa. Pada pengajaran antropologi sudah sejatinya harus mengerti tentang konsep imago Dei, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, memiliki tujuan keberadaan dan konstitusi manusia yang terdiri dari tubuh jasmania serta jiwa garis miring roh. Karena pada hamartiologi terdapat pengajaran tentang kejatuhan manusia dalam dosa yang telah merusak konsep tujuan manusia diciptakan. Dalam pembahasan kali ini akan admin paparkan informasi terkait mengapa Israel dipilih menjadi umat perjanjian, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Bahwa bangsa Israel adalah simbol umat pilihan Tuhan atau janji Tuhan kepada Abraham, di mana serangkaian peristiwa di dunia ini terjadi melalui Israel yang adalah pusatnya. Wan Pusiak yang dimaksud adalah potensi berkat untuk membuat bangsa-bangsa lain memahami bahwa dari Israel kehadiran Tuhan dinyatakan dan menjadi pusat keselamatan pada dunia dan pernyataan kabar baik pada alam semesta. Mari kita mulai. Penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 terjadi dalam 7 masa garis miring periode yang berbeda, di mana periode pertama Tuhan menciptakan terang dan memisahkan dari gelap menamai, siang dan gelap. Pada periode kedua Tuhan menciptakan cakrawala langit untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Pada periode atau masa ketiga Tuhan menciptakan air dan daratan, juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Pada periode atau masa keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari yang menguasai siang dan benda penerang bulan dan bintang untuk menguasai malam, untuk memberikan jangka waktu hari, tahun dan musim-musim yang akan datang. Pada periode atau masa kelima, Tuhan menciptakan makhluk hidup di air, yaitu ikan dan burung-burung di udara. Pada periode keenam, Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan pada masa atau periode ketujuh Tuhan beristirahat atau sabat dan menguduskannya. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Makna pengajaran yang terkandung di dalamnya dapat dipahami bahwa manusia memiliki nilai moral yang tercermin melalui sikap dan perilaku sebagai representasi dari sifat-sifat gambaran Tuhan. Selain itu, manusia dianugerahi kemampuan rasional untuk mencari bukti-bukti secara empiris, bukan semata-mata didasarkan pada emosi dan keyakinan tanpa dasar, dalam menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai alternatif, serta mengambil keputusan secara efektif guna mencapai tujuan tertentu. Kemampuan tersebut menjadi ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan lainnya. Oleh karena itu, manusia dapat dipandang sebagai refleksi kecil dari nilai kebijaksanaan Tuhan yang maha cerdas dan maha bijaksana. Manusia pada hakikatnya memiliki relasionalitas, yaitu keterhubungan yang erat antara sesama manusia, benda-benda, makhluk hidup, serta lingkungan alam. Relasi tersebut mengandung makna bahwa setiap unsur kehidupan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterhubungan ini juga mencerminkan kehadiran dan kasih Tuhan yang meliputi seluruh ciptaan di alam semesta. Dalam konteks tersebut, manusia dipahami sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga memiliki martabat dan tanggung jawab untuk menjaga relasi yang harmonis dengan sesama, alam dan seluruh ciptaan. Tujuan penciptaan manusia adalah menempatkan manusia sebagai wakil Tuhan sekaligus mahkota dari seluruh ciptaan. Dalam kedudukan tersebut, manusia diberikan otoritas untuk mengelola, memelihara, dan menjaga alam beserta seluruh makhluk ciptaan lainnya. Dengan demikian, manusia dipandang sebagai refleksi terbatas dari kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dalam hubungannya dengan alam semesta. Oleh karena itu, Tuhan memberkati manusia dan menempatkannya pada posisi tertinggi di antara ciptaan lainnya, dengan tanggung jawab untuk memimpin serta mengatur kehidupan di bumi. Konsep ini menegaskan suatu pandangan teologis yang dianggap tidak diajarkan serupa dalam agama-agama lainnya. Sejak semula tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan untuk membuat suatu golongan dari peradaban manusia tertentu menjadi benar secara buta,
bukan juga membuat satu kelompok budaya manusia dapat dibenarkan karena membunuh manusia lainnya hanya pada satu keyakinan yang sesat. Juga Tuhan tidak menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya ataupun agama menjadi pondasi manusia kelak. Hal itu sangat-sangat tidak diperlukan karena sejak semula ketika manusia yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden dapat bertemu dengan Tuhan sewaktu-waktu, mendengar beliau berfirman dan tidak perlu jembatan apapun untuk menjalin relasi dengannya menggunakan seperangkat alat ritual agamawi, bahkan kebaikan ataupun kesalehan tidak diperlukan sebab hubungan Tuhan dengan manusia telah memiliki hubungan yang dalam dan dekat yaitu sebagai pencipta dan wakil Tuhan, bukan seperti Tuhan dan malaikat yang adalah pencipta dan pelayan Tuhan. Tuhan mempercayakan ciptaannya yang telah dicipta untuk dikelola dan dikuasai oleh manusia bukan sebagai pelayan Tuhan melainkan sebagai gambaran Tuhan dari versi yang lebih kecil. Yang memiliki rasionalitas, relasionalitas dan mahkota ciptaan Tuhan yang sering dikatakan memiliki kehendak bebas. Penciptaan manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini merupakan satu master plan atau rancangan indah Tuhan dalam masa depan bahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 Tuhan memberkati manusia untuk beranak cucuklah dan bertambah banyak, berkuasa dan taklukkan semua ciptaan yang telah dicipta baik alam, hewan dan segala hal yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kumpulan berkat Tuhan atas keturunan dari Adam dan Hawa di kemudian hari menekankan dengan jelas bahwa ketika Tuhan berfirman dan memberkati, beliau tidak menyebutkan golongan tertentu, peradaban budaya manusia tertentu, agama tertentu, bahasa, kaum ataupun ras. Sebab manusia adalah ciptaan copy-paste atau miniatur gambar diri Tuhan sebagai versi yang lebih kecil yang dapat menggambarkan kemuliaan Tuhan, dengan perbandingan Tuhan dan alam semesta sebagai pencipta yang maha kuasa, dan manusia dengan alam bumi sebagai wakil Tuhan yang diberikan kuasa, dapat berpikir, bernalar dalam mengambil keputusan untuk memelihara, menjaga atas ciptaan Tuhan lainnya, baik hewan maupun bumi, itu akan menjadi kebenaran dalam diri manusia sebagai gambaran Tuhan. Tuhan yang pemerintahannya berdaulat atas alam semesta, dan Tuhan menjadikan manusia berkuasa memimpin, memelihara dan menaklukkan alam bumi yang telah dicipta beserta semua makhluk di dalamnya. Kebaikan, tujuan dan konsep yang Tuhan manifestasikan melalui gambar dirinya kepada ciptaan yang bernama manusia menjadikan hal ini luar biasa teramat baik dan sempurna. Status manusia sebagai ciptaan Tuhan melampaui keberadaan malaikat. Manusia memiliki status sebagai wakil Tuhan dan bukan pelayan, memiliki tugas untuk menjaga alam yang telah dicipta serta memeliharanya. Akan tetapi kesempurnaan yang teramat baik tersebut ada sebab, akibat dan konsekuensi logis, di mana kepercayaan Tuhan berikan, segala fasilitas yang Tuhan berikan, firman dan berkat yang Tuhan berikan kepada manusia juga mendatangkan hubungan timbal balik di mana Tuhan mempercayakan bumi dan ciptaan lainnya kepada manusia sebagai wakil dan gambaran kecil dari kemuliaan Tuhan. Juga diharapkan di masa depan supaya manusia juga memberi kepercayaannya, ketaatannya, pikirannya, hubungan dalam ketaatan yang berbasis kepercayaan antara pencipta dan wakil Tuhan, dengan satu alat uji yaitu satu perintah larangan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat di mana manusia ditempatkan di Taman Eden. Kerusakan total gambar Tuhan pada manusia akibat dosa. Alat uji yang menjadi fokus pembahasan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 pada bagian tersebut. Tuhan memberikan sebuah perintah kepada manusia dalam bahasa Ibrani. Kata yang digunakan adalah safah, yang merujuk pada perintah yang diberikan untuk memperoleh ketaatan yang didasarkan pada kepercayaan dan relasi, bukan pada paksaan atau tindakan tirani. Konsep ini berbeda dari pola kepemimpinan duniawi yang seringkali identik dengan kesewenang-wenangan, penindasan, dan kepentingan pribadi. Firman Tuhan tersebut berbunyi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Melalui perintah ini, Tuhan menunjukkan bahwa prinsip yang diberikan kepada manusia di Taman Eden sangat sederhana. Kepada Adam dan Hawa hanya diberikan satu ketetapan untuk ditaati, yaitu larangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat itu belum terdapat 10 hukum perintah Taurat, tidak ada sistem ritual ibadah yang rumit, dan tidak ada ketentuan agama tertentu yang harus dijalankan manusia. Dengan demikian, inti dari perintah Tuhan di Taman Eden terletak pada ketaatan yang berbasis kepercayaan manusia terhadap satu firman yang telah disampaikannya. Konsekuensi logis ketaatan dan ketidaktaatan. Mungkin muncul pertanyaan mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat,
dan mengapa pohon tersebut tidak ditiadakan agar manusia tidak jatuh dalam dosa akibat melanggar perintah Tuhan. Dalam pemahaman teologis, keberadaan pohon tersebut berkaitan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas ciptaan lainnya. Manusia tidak ditempatkan sekedar menjadi pelayan, melainkan sebagai wakil Tuhan yang merepresentasikan kemuliaan Tuhan di dunia. Selain itu, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga memiliki rasionalitas, kehendak bebas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat memilih antara yang benar atau salah, taat atau memberontak, bertindak atau berdiam diri. Dalam relasinya dengan Tuhan, manusia juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kebebasan yang dimiliki manusia membawa konsekuensi logis terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan Tuhan. Sebagai pencipta, Tuhan menghendaki agar hubungan antara pencipta dan ciptaan tetap berlangsung dengan baik. Tuhan telah mempercayakan manusia sebagai mahkota ciptaan sekaligus wakilnya atas alam semesta. Sebagai respons atas kepercayaan tersebut, manusia diharapkan menunjukkan ketaatan yang didasarkan pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan, salah satunya dengan tidak melanggar larangan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketaatan manusia berbasis kepercayaan di Taman Eden adalah tunduk pada perkataan iblis. Larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia merupakan suatu bentuk pengujian terhadap hubungan yang sempurna antara pencipta dan ciptaannya. Dalam relasi tersebut, kepercayaan Tuhan kepada manusia dan kepercayaan manusia kepada Tuhan menjadi inti dari hubungan yang mulai sekaligus harmonis. Ujian itu tampak ketika manusia diberikan kebebasan menentukan pilihan melalui kehendak bebas yang dimilikinya. Dalam Kejadian pasal 3, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul, Kejatuhan Manusia ke Dalam Dosa, digambarkan bagaimana rasionalitas manusia mulai terganggu ketika kepercayaan kepada Tuhan digoyahkan melalui tipu daya iblis yang digambarkan menyerupai ular. Akibatnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 7 menjelaskan bahwa setelah memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Selanjutnya pada ayat 8 dijelaskan bahwa manusia dan istrinya bersembunyi dari Tuhan di antara pohon-pohon di taman. Ketika Tuhan memanggil manusia dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab bahwa ia takut karena menyadari ketelanjangannya, sehingga ia memilih bersembunyi. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa ketika manusia menyadari dosanya, respon pertama yang dilakukan bukanlah mencari Tuhan, melainkan menutupi ketelanjangannya sendiri. Tindakan ini menjadi gambaran dari sifat manusia hingga saat ini. Manusia sering menutupi dosa, rasa malu, pelanggaran, dan berbagai kebejatan dengan usaha serta cara-cara yang dibuatnya sendiri. Jika dahulu manusia menggunakan daun ara untuk menutupi ketelanjangannya, maka pada masa kini manusia memakai topeng berupa moralitas, pengetahuan, kebohongan yang dibungkus kebaikan, tradisi budaya, maupun ritual keagamaan sebagai sarana menutupi dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, usaha-usaha tersebut seringkali justru membuat manusia semakin munafik, sempit dalam pemikiran, bahkan kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, dosa awal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga mempengaruhi seluruh keturunan manusia. Manusia yang pada mulanya diciptakan pada hari ke-6 sebagai ciptaan yang menerima berkat dan dirancangkan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam rencananya, akhirnya mengalami kerusakan akibat kejatuhan ke dalam dosa. Dalam teologis tersebut dijelaskan, bahwa iblis berhasil menggoda manusia untuk melanggar perintah Tuhan, sehingga hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi rusak. Peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan makna simbolis angka 6, karena pada masa atau periode ke-6 Tuhan menciptakan manusia, memberkati mereka, dan memberikan kuasa untuk memelihara serta mengasai ciptaan lainnya. Namun, karena manusia jatuh ke dalam dosa, berkat yang telah diberikan itu dianggap mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, angka 6 dipandang sebagai simbol kemenangan iblis, karena manusia yang sebelumnya diciptakan dengan kemuliaan justru jatuh ke dalam kuasa dosa, kegelapan, dan kematian. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa iblis menganggap angka 6 sebagai lambang keberhasilannya, sebab ia berusaha mengubah keadaan manusia yang semula diberkati menjadi berada dalam kutukan. Padahal, pada periode ke-6 penciptaan, Tuhan telah menganugerahkan berkat, bumi, dan alam kepada manusia untuk dikelola dan ditaklukkan.
Kejatuhan manusia dalam dosa dipahami sebagai peristiwa yang merusak rencana Tuhan, karena manusia yang diciptakan sebagai mahkota ciptaan dan wakil Tuhan di bumi akhirnya tunduk pada bujukan iblis. Akibat kejatuhan tersebut, gambaran kemuliaan Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Adam, yang diciptakan dari tanah, menerima hukuman bahwa manusia akan kembali pada debu. Sementara itu, Hawa mengalami penderitaan dalam proses melahirkan. Peristiwa ini dipandang sebagai awal mula manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia, permusuhan antara Tuhan dengan ular atau iblis. Pada video sebelumnya, dijelaskan bahwa kehancuran bumi dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong, dalam kajian bahasa Ibrani dapat dimaknai sebagai keadaan yang porak-poranda. Penafsiran ini digunakan untuk menggambarkan kehancuran ekosistem dan kepunahan dinosaurus sebagai bagian dari ciptaan Tuhan oleh karena kejatuhan malaikat di dalam dosa. Selain itu, dijelaskan pula bahwa iblis kembali menyebarkan kebohongan kepada manusia supaya mengalami kejatuhan di dalam dosa dengan tujuan merusak hubungan antara manusia dan Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak membiarkan keadaan tersebut tanpa tindakan. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 14-15 dijelaskan bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan. Bagian ini dipahami sebagai nubuat mengenai kehancuran kuasa iblis pada masa yang akan datang. Ular digambarkan sebagai simbol kuasa jahat yang menempatkan manusia di bawah perbudakan dosa dan kematian. Melalui keturunan perempuan, Tuhan menjanjikan hadirnya seorang Mesias yang akan menghancurkan kuasa tersebut. Pernyataan mengenai keturunan perempuan menimbulkan pertanyaan mengapa bukan keturunan Adam yang disebutkan, padahal secara biologis keturunan berasal dari laki-laki dan perempuan. Dalam penafsiran teologis, hal ini dipahami sebagai petunjuk bahwa Mesias akan lahir tanpa keterlibatan benih Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, Mesias dipandang lahir dari seseorang tanpa hubungan suami dan istri, untuk membawa keselamatan manusia dari kuasa iblis, dosa dan kematian. Selanjutnya, dalam kitab Kejadian 3 ayat 21 menjelaskan bahwa Tuhan memberikan keselamatan sementara melalui korban binatang dan membuat pakaian bagi manusia dan istrinya. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun manusia melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan tetap menunjukkan pengampunan kepada mereka. Manusia kemudian diusir dari Taman Eden agar tidak memakan buah dari pohon kehidupan dan memperoleh hidup kekal dalam keadaan berdosa. Keseluruhan peristiwa ini dipahami sebagai wujud keadilan sekaligus kasih Tuhan kepada manusia, serta menjadi dasar janji keselamatan yang akan digenapi melalui keturunan Hawa. Ketaatan berbasis kepercayaan telah rusak oleh karena dosa kejatuhan manusia di dalam ketaatannya kepada iblis. Kejatuhan manusia di dalam dosa melatar belakangi peristiwa ini pada keturunan Adam dan Hawa selanjutnya. Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-16, mencatat bahwa kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia kehilangan nilai serta karakter ilahi yang semula dimiliki. Hal ini terlihat melalui tindakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya sendiri. Penolakan Tuhan terhadap persembahan Kain menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada pemberiannya, melainkan pada sikap hati yang tidak tulus. Dalam kajian bahasa Ibrani, istilah persembahan mengandung makna yang berkaitan dengan kualitas hati dan ketulusan seseorang di hadapan Tuhan. Sejak semula, rancangan Tuhan bagi manusia menekankan pentingnya ketaatan yang lahir dari hati yang benar dan penuh kepercayaan kepadanya. Kegagalan manusia bukan hanya dialami oleh Adam dan Hawa. Meskipun Tuhan telah memberikan status dan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan lainnya, Tuhan tetap menghendaki adanya hubungan timbali balik yang didasarkan pada ketaatan dan kepercayaan. Namun, tindakan Kain yang membunuh adiknya menunjukkan bahwa manusia mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Akibatnya, muncul hati yang tidak murni serta perilaku yang semakin jauh dari gambaran Tuhan. Perilaku tersebut justru mencerminkan karakter iblis atau Satan, yang sejak semula digambarkan sebagai pembunuh manusia dan membawa manusia di bawah kekuasaan kegelapan. Dampaknya, manusia kehilangan pertimbangan moral dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya menjadi dasar dari kehidupan. Dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan mendatangkan bencana alam yaitu air bah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak berhenti pada tindakan pelanggaran itu sendiri, melainkan membawa manusia sendiri kepada siklus lingkaran kuasa iblis.
Dalam kondisi tersebut, manusia hidup di bawah kuasa dosa dan mengalami konsekuensi yang terus berlanjut. Kerusakan akibat dosa menyebabkan manusia kehilangan statusnya sebagai gambar Tuhan yang sempurna, sehingga relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri menjadi rusak. Akibatnya, manusia terikat dalam lingkaran kejahatan yang terus berulang. Hal ini gambarkan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 yang menyatakan bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia semakin besar di bumi dan segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pada ayat berikutnya juga dinyatakan bahwa, maka menyesallah Tuhan, telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu mendukakan hatinya. Dosa tidak hanya mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga merusak cara berpikir dan moralitas, dan kemampuan manusia dalam mempertimbangkan yang baik dan yang jahat. Rasionalitas, relasionalitas, serta identitas manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan yang mencerminkan nilai karakternya menjadi rusak dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itulah Alkitab menggambarkan hati manusia sebagai hati yang cenderung kepada dosa. Ungkapan, maka menyesallah Tuhan, berasal dari bahasa Ibrani Nacham, yang menggambarkan kesedihan mendalam dari pihak Tuhan. Istilah ini bukan menunjukkan bahwa Tuhan keliru dalam mengambil keputusan, melainkan mengekspresikan duka cita ilahi atas kerusakan ciptaan akibat dosa manusia. Dalam konteks tersebut, kata Nacham dapat dipahami sebagai gambaran Tuhan yang menghela nafas, karena duka citanya terhadap sekian keadaan manusia dan dunia yang telah rusak akibat dosa. Gambaran yang sama pada kasus yang sama dengan cerita yang berbeda. Analogi sederhana, bayangkan seorang ayah yang memiliki anak berusia 10 tahun. Sang ayah sering melihat anaknya bermain di tepi jalan. Ia menyadari bahwa anak tersebut sewaktu-waktu dapat lengah, berlari ke tengah jalan untuk mengambil mainan, atau bahkan mengalami kecelakaan yang membahayakan nyawanya. Karena itu, sang ayah berulang kali menasehati anaknya dengan berbagai cara komunikasi agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh anak tersebut. Ia menjelaskan bahaya bermain di dekat jalan raya, terutama ketika banyak kendaraan sedang melintas. Harapan sang ayah bukan hanya agar anaknya memahami kata-kata yang disampaikan secara lisan, tetapi memahami kasih dan kekhawatiran Yage tersimpan dalam hatinya. Dalam relasi tersebut, ayah menginginkan sikap percaya dan ketaatan dari sang anak terhadap nasihatnya, sementara sang ayah sendiri terus menunjukkan kepercayaan kepada anak itu. Di momen kesempatan lain, ketika sang ayah menyiapkan makanan, anak tersebut keluar melalui pagar rumah dan bermain di tepi jalan bersama temannya. Tanpa disadari, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka hingga anak itu mengalami kecelakaan serius. Sang ayah segera berlari menolong dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, sang ayah menghela nafas yang panjang. Di balik helaan nafas tersebut ada berbagai emosi yang bercampur menjadi satu, kasih sayang, kemarahan, kekecewaan, kecemasan, ketakutan akan kehilangan dan pergumulan batin yang mendalam. Perasaan tersebut begitu kompleks sehingga sulit diungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Analogi ini menggambarkan bagaimana Tuhan memandang manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa beserta keturunannya yang memenuhi bumi. Dalam pandangan tersebut, manusia tidak semakin hidup dalam kebenaran melainkan cenderung menghasilkan kejahatan dari dalam hatinya. Oleh sebab itu, Tuhan menghela nafas, yang menunjukkan bahwa Ia memiliki dimensi emosional yang mendalam terhadap manusia. Namun, manusia seringkali tidak menyadari hal tersebut. Padahal, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga dalam diri manusia terdapat nilai-nilai yang mencerminkan karakter dan relasi yang berasal dari Tuhan sendiri. Peristiwa air bah pada masa itu melanda seluruh bumi, dan keselamatan hanya dianugerahkan kepada Nuh dan keluarganya. Nuh membangun bahtera di wilayah pegunungan Ararat, yang saat ini diyakini berada di bagian wilayah timur negara Turki. Beberapa sarjana berpendapat bahwa bukan hanya pembangunan bahtera yang diketahui oleh masyarakat pada zaman itu, tetapi juga peringatan yang disampaikan oleh Nuh mengenai datangnya air bah yang akan menghancurkan bumi. Peringatan tersebut disampaikan oleh Nuh mengenai datangnya air bah yang akan menghancurkan bumi. Peringatan tersebut disampaikan kurang lebih 120 tahun. Namun demikian, Alkitab mencatat hanya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang dibawanya ke dalam bahtera yang selamat dari bencana yang berlangsung 40 hari dan 40 malam. Peristiwa tersebut membawa akibat berupa kehancuran dan kematian yang sangat besar. Kesombongan peradaban manusia dengan sentralisasi budaya tanpa adanya Tuhan.
Selanjutnya admin akan mengaitkan topik pengajaran akhir zaman dengan konsep pengajaran antropologi dan hamartiologi, pengajaran tentang manusia dan dosa. Keturunan Adam dan Hawa kembali kepada natur dasar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa di hadapan Tuhan. Keadaan ini terlihat melalui pengulangan pola hidup yang berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan dan kehendak iblis. Setelah peristiwa air bah, keturunan Nuh yaitu Sem, Ham dan Yafet, berkembang menjadi sekitar 70 bangsa. Namun demikian, Kejadian pasal 11 kembali menunjukkan kecenderungan manusia untuk berdosa melalui kesombongan dan pemberontakan hati yang ingin menyamai Tuhan. Sikap ini sering dipahami memiliki kesamaan dengan kejatuhan, bintang timur putra Fajar, Yesaya 14 ayat 12-21, atau Lucifer dalam Alkitab terjemahan KJV, yang digambarkan pemberontakan hati yang mau menyamai Tuhan. Pada masa itu, seluruh manusia menggunakan satu bahasa dan memiliki tujuan yang sama. Beberapa ahli berpendapat bahwa keturunan Nuh berimigrasi ke tanah Sinear, yang diyakini berada di wilayah Babilonia di Mesopotamia. Dalam Kejadian 11 ayat 3-4 dijelaskan bahwa mereka berkata, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Serta, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah kota yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Pernyataan ini menunjukkan adanya kesatuan motivasi dan ambisi di antara mereka. Banyak penafsir memahami ungkapan, mencari nama, sebagai usaha manusia untuk memperoleh kemuliaan bagi diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dalam konteks tersebut, perkembangan teknologi dan peradaban digunakan demi kepentingan manusia dan kemegahan diri. Karena kesatuan tujuan dan motivasi yang berpusat pada manusia itu, Tuhan kemudian mengintervensi dengan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga pembangunan menara tersebut terhenti. Menara itu kemudian dikenal sebagai Menara Babel, yang berasal dari kata Ibrani balal, yang berarti mengacau balaukan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan rusaknya gambar dan karakter Allah dalam diri manusia. Menurut doktrin reform, kerusakan dosa bersifat total, mencakup emosi, kehendak, serta kemampuan berpikir manusia. Akibatnya, manusia tidak lagi berorientasi pada kemuliaan Tuhan, melainkan pada kemuliaan diri sendiri. Kondisi ini mencerminkan kehidupan yang berada di bawah kekuasaan lingkaran iblis. Ketika manusia berusaha membangun peradaban tanpa adanya Tuhan, peristiwa Menara Babel menjadi gambaran tentang ambisi manusia untuk membangun persatuan, budaya, dan peradaban yang berpusat pada diri sendiri, yang pada akhirnya membuat Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Admin berpendapat bahwa Menara Babel merepresentasikan puncak kejahatan manusia ketika manusia membangun peradaban tanpa adanya Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada Kejadian 11 ayat 6, ketika Tuhan berfirman bahwa manusia yang memiliki satu bahasa dan satu tujuan akan mampu mewujudkan segala rencana yang mereka kehendaki. Ayat tersebut dipahami sebagai gambaran awal munculnya sentralisasi budaya yang lahir dari kesombongan manusia. Dalam konteks tersebut, manusia digambarkan berupaya membangun peradaban dan mengembangkan teknologi atas dasar sikap hati yang memberontak kepada Tuhan, bahkan berkeinginan menyamai Tuhan. Sejarah kemudian merekam kisah Menara Babel sebagai simbol persatuan manusia yang dibangun di atas kesombongan dan ambisi yang melampaui batas. Oleh karena itu, tindakan Tuhan mengacaukan bahasa manusia dipahami sebagai bentuk intervensi ilahi terhadap pemberontakan manusia yang berdosa. Kisah mengenai Menara Babel sendiri tercatat dan berkembang dalam berbagai kebudayaan, mulai dari peradaban kuno hingga peradaban modern, meskipun seringkali bercampur dengan unsur mitos dan legenda. Dari peristiwa Menara Babel dapat dipahami bahwa kesamaan bahasa dan struktur sosial dapat menjadi sarana bagi manusia untuk membangun ambisi kolektif yang berpusat pada ego dan kesombongan. Tema mengenai ambisi manusia yang melahirkan kesombongan juga ditemukan berbagai tradisi budaya lain, walaupun sering dibungkus dalam kisah-kisah mitologis. Oleh sebab itu, beberapa catatan sejarah dan budaya akan disampaikan untuk menunjukkan bagaimana kesombongan ego dan sentralisasi budaya manusia kerap menjadi bagian dari narasi peradaban manusia. Sentralisasi budaya Menara Babel menciptakan kesombongan peradaban manusia tanpa adanya Tuhan yang membawa konsekuensi lanjutan penyesatan skala yang lebih terstruktur dan masif pada setiap budaya, bahasa, masyarakat dan kepercayaan menuju penyesatan Babel akhir zaman.
Pertama, kisah Babel dalam Alkitab memiliki keterkaitan dengan berbagai catatan sejarah dan mitologi kuno di wilayah Babilonia, meskipun seringkali disajikan dalam bentuk narasi yang berbeda atau berlawanan. Dalam perspektif teologis, kisah Menara Babel dipahami sebagai simbol dosa kesombongan manusia yang berusaha menyamai Tuhan melalui pembangunan peradaban yang berpusat pada kemampuan manusia tanpa keterlibatan Tuhan. Sementara itu, para peneliti arkeologi dan sejarah mengaitkan Menara Babel dengan zigurat di Mesopotamia, khususnya Etermenanki yang dipersembahkan kepada Dewa Marduk. Bentuk zigurat yang menjulang tinggi ke langit menunjukkan kemiripan dengan gambaran Alkitab mengenai Menara Babel. Dalam kebudayaan Babilonia kuno, zigurat dipandang sebagai pusat keagamaan dan tempat manusia mendekatkan diri kepada para dewa. Dengan demikian, berkembang suatu sistem kepercayaan yang menjadikan bangunan tersebut sebagai simbol kejayaan peradaban dan sentralisasi. Hal ini berbeda dengan narasi Alkitab yang menekankan bahwa pembangunan menara dilakukan sebagai bentuk kesombongan manusia untuk meninggikan diri dan membangun kesatuan budaya serta bahasa tanpa tergantung kepada Tuhan. Kedua, konsep Babel juga dianggap memiliki kesamaan dengan tradisi mitologi Mesopotamia kuno, khususnya kisah Enmerkar dan Arata yang ditemukan tulisan cuneiform di wilayah selatan Mesopotamia, yang kini termasuk Irak. Tulisan-tulisan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sumeria memiliki gagasan mengenai penyatuan bahasa universal sebagai suatu cita-cita ideal bagi peradaban manusia. Pandangan ini bertolak belakang dengan kisah Alkitab yang menggambarkan perpecahan bahasa sebagai hukuman Tuhan atas kesombongan manusia. Artefak cuneiform juga ditemukan di berbagai wilayah lain seperti Iran, Suriah, dan Turki yang berkaitan dengan perkembangan peradaban kuno Timur Tengah. Selain itu, kisah-kisah tersebut menyoroti kemajuan perdagangan jarak jauh untuk memperoleh material mewah seperti lapis lazuli, yang sering digunakan dalam pembangunan kuil besar atau zigurat sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan. Ketiga tema yang serupa juga muncul dalam mitologi Yunani kuno, khususnya dalam kisah Gigantomachie, yaitu perang antara para raksasa melawan para dewa di Olympus. Dalam mitologi ini, para raksasa digambarkan berusaha mencapai langit dengan menumpuk gunung-gunung untuk menyerang para dewa. Kisah tersebut memiliki kemiripan konseptual dengan cerita Babel dalam Alkitab, yaitu usaha manusia atau makhluk ciptaan untuk menentang kekuatan ilahi yang pada akhirnya berujung pada kehancuran dan hukuman. Bukti kisah ini ditemukan dalam berbagai artefak kuno, seperti altar besar Pergamon di wilayah yang sekarang Turki. Selanjutnya, motif serupa juga ditemukan dalam mitologi Mesoamerika dan Afrika. Dalam tradisi Mesoamerika, terdapat kisah mengenai manusia yang membangun piramida hingga mencapai langit, namun kemudian dihancurkan oleh para dewa. Sementara itu, beberapa mitologi Afrika menceritakan bahwa dahulu langit dan manusia sangat dekat, tetapi hubungan tersebut rusak akibat kesalahan manusia. Kedua tradisi ini memiliki kesamaan dengan konsep Babel dalam Alkitab, khususnya mengenai kesombongan manusia yang menyebabkan terjadinya penghukuman ilahi. Berbagai peninggalan peradaban kuno menunjukkan bahwa manusia terus mengembangkan sistem peradaban dan kebudayaan tanpa adanya Tuhan di dalamnya. Dalam perspektif teologis, kondisi ini dipandang mendorong lahirnya penyembahan berhala, pencarian kemuliaan diri, dan keinginan manusia untuk melampaui otoritas Tuhan. Pola tersebut dianggap terus berlangsung sepanjang sejarah manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam kisah Taman Eden. Apabila ditinjau secara historis, berbagai peradaban besar juga memperlihatkan pola yang dianggap serupa dengan Babel kecil, yaitu kecenderungan manusia membangun kekuasaan dan peradaban yang berpusat pada diri sendiri. Dalam peradaban Mesir kuno, Firaun dipandang memiliki otoritas seperti dewa, sementara pembangunan arsitektur monumental dan penyembahan kepada dewa Amun-Ra menjadi simbol kejayaan bangsa Mesir. Tradisi ini tercatat baik dalam Alkitab maupun sumber sejarah di luar Alkitab. Pada masa Media Persia, sistem pemerintahan dipengaruhi ajaran Zoroastrianisme yang memandang raja sebagai wakil ilahi yang dipilih oleh Ahura Mazda untuk menegakkan keadilan. Dalam tradisi Babilonia, banyak raja dianggap atau bahkan menyatakan diri sebagai representasi dewa-dewa,
sebagaimana tercermin dalam berbagai catatan sejarah dan kitab-kitab seperti Yeremia, Yesaya, dan Daniel. Kekaisaran Romawi kemudian melanjutkan pola tersebut melalui kultus kaisar dan praktik persembahan kepada dewa-dewa, salah satunya dewa Jupiter di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Pada abad 7 ada Arab dan kerajaan Islam terdapat penyebaran agama dengan ekspansi militer di berbagai kekuatan politik dan agama juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan ideologi sering mendominasi kepada masyarakat lain sehingga menimbulkan perang salib. Dan dilanjutkan di Eropa pada abad pertengahan terjadi penyimpangan kekuasaan oleh Gereja Katolik Roma dengan kekuasaan berpusat pada agama dan politik. Salah satu yang paling disoroti adalah pemimpin agama memberi indulgensia atau bisa disebut surat penghapusan dosa. Dan menuju ke abad pertengahan ke abad 20, adanya perang berskala besar dari peperangan antar umat manusia yang disebut Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dalam pandangan teologis yang berkembang dari narasi tersebut, sejarah manusia dipahami sebagai perjalanan panjang peradaban yang terus dialami kemajuan teknologi dan budaya, namun seringkali menjauh dari tujuan spiritual manusia menurut kehendak Tuhan. Hingga memicu perkembangan revolusi industri era 1.0 hingga era digital modern, termasuk kecerdasan buatan, Internet of Things IoT Big Data, dan konsep Society 5.0 dipandang sebagai bentuk lanjutan dan menuju kepada sentralisasi budaya persatuan peradaban manusia, hingga potensi penyatuan bahasa dan kehidupan manusia secara global, penyatuan nilai materi yang disebut 666, kebingungan spiritual dan kemurtadan besar hingga kedatangan manusia durhaka, The Great Babel, yang tercatat dalam kitab Wahyu. Tuhanlah yang memberkati dan memberi manusia status sebagai mahkota ciptaan Tuhan atau wakil Tuhan sejak awal di Taman Eden, dan Tuhan tidak pernah membawa dan memperkenalkan dirinya kepada manusia, pada budaya tertentu, agama tertentu ataupun golongan dalam bahasa tertentu, sebab yang diinginkan pencipta pada ciptaannya adalah ketaatan berbasis kepercayaan dalam sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan dan manusia yang memiliki segala fasilitas dan status sebagai wakil Tuhan yang berkuasa atas ciptaan lainnya. Ini menjelaskan mengapa dalam budaya dan bahasa yang beraneka ragam di dunia membawa penyesatan pada struktur penyembahan dan agama yang berbeda-beda. Karena sejak zaman purba kala lingkaran kuasa kegelapan sudah mencoba membangun narasi kepalsuan melalui manusia berdosa yang menjadi pengikut iblis, sebab akibat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, mengakibatkan keturunan mereka menciptakan sentralisasi budaya dalam mencapai peradaban tanpa adanya Tuhan di mana kebenaran tercampur baur dalam unsur mitologi, bahwa dari persatuan sentralisasi budaya akan mencipta kemajuan peradaban manusia dan hal itu tidak benar sebab semua tersebut akan membawa satu penggenapan dalam kitab Wahyu yaitu Babel yang baru yang akan menggambarkan sentralisasi budaya dengan melambangkan kebingungan spiritual, penyembahan berhala, dan pengejaran materi membawa sifat korup di mana Tuhan menubuatkannya sebagai kejatuhan total dunia dalam konsep menara Babel di masa depan pada kitab Wahyu. Maka oleh sebab itu Tuhan menghancurkan dosa-dosa kekejamannya dan penyesatan yang terjadi di dalamnya. Kesimpulan sederhana, konsep tetap akan sama, Pengkhotbah 1 ayat 9-11, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Budaya sentralisasi adalah sebagai bentuk kejatuhan manusia dalam dosa yang diawali dengan pembangunan menara kesombongan atau menara Babel yaitu peradaban yang dibangun oleh manusia tanpa adanya Tuhan di sana. Sebab akibat dikacau balaukannya bahasa di sana oleh Tuhan sebagai bentuk hukuman, dan 70 keturunan Nuh dari Sem, Ham,
dan Yafet menyebar dalam berbagai bahasa dan membentuk budaya yang berbeda tetap menunjukkan pergerakan peradaban yang sama dan memiliki kemiripan dengan menara kesombongan bahwa setelah peristiwa menara Babel menimbulkan konsistensi lanjutan usaha dari manusia berdosa pada budaya yang bermacam-macam di dunia untuk membangun kembali sentralisasi penyesatan kebingungan spiritualitas dalam sistem kepercayaan agama, penyatuan materi dari sifat korup secara masif, dan penyatuan bahasa untuk menstruktur ulang menara Babel di akhir zaman sesuai nubuatan kitab Wahyu di mana seorang antikristus, dalam bahasa Aram yaitu Mesiha Dagala, Mesias palsu, dalam bahasa Yunani Antikristos, Kristus palsu, dalam bahasa Arab yaitu Al-Masih Ad-Dajjal, Mesias sang pendusta, semua tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan, bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Admin ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya, dan pada Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Lingkaran kuasa kegelapan telah menutup hati manusia dan menjalar pada peradaban yang dibangun tanpa adanya Tuhan dan dunia akibat dosa kesombongan. Keberadaan Israel sebagai umat Tuhanlah di sini yang penting yang berbeda dengan segala budaya di dunia sebab Tuhanlah mengadakan perjanjian dengan Abraham di tengah pemilihan Tuhan dan iman Abraham yang bergaul karib dengan Tuhan dihitung sebagai kebenaran di mata Tuhan, umat perjanjian antara Tuhan dan Abraham serta keturunannya yang dipilih dan dibenarkan oleh karena iman, ketaatan berbasis kepercayaan di tengah kesuburan peradaban tanpa adanya Tuhan, materialistisme, dan pusat penyembahan berhala di Mesopotamia. Abraham dipanggil, Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pengikatan perjanjian dengan Tuhan dan Abraham tentang umat perjanjian yang tidak mungkin dapat dibatalkan, peradaban yang merefleksikan kehadiran Tuhan, pencipta alam semesta alam tertulis dalam Kejadian 15 ayat 1-21 tertulis di sana perjanjian Surzaim berdasarkan tradisi Yahudi. Keraguan Abraham pada ayat 1-3 memberikan respon tindakan bahwa perjanjian Tuhan yang tak mungkin dapat dibatalkan. Tertulis pada ayat 9-11, di sana dikatakan Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengambil lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah oleh Abraham bagi Tuhan dan dipotong menjadi 2 bagian, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung tidak dipotong menjadi 2. Pada ayat 12, di sana dijelaskan matahari terbenam dan Abraham tertidur, lalu kehadiran Tuhan datang disertai gelap gulita yang mengerikan. Dan berfirman kepada Abraham demikian, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, dan selanjutnya Tuhan menubuatkan bagaimana Abraham akan pergi dengan damai sejahtera. Pada ayat 17 dikatakan bahwa ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap,
maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Berdasarkan tradisi Yahudi, ketika dua orang mengikrarkan janji tersebut diucapkan sambil melewati potongan-potongan daging itu, maka salah satu dari dua orang tersebut harus melewati potongan-potongan daging itu sambil mengatakan jika janji tidak dapat dipenuhi maka nasibnya akan sama seperti hewan yang telah dipotong menjadi dua bagian tersebut, dan pihak lebih rendahlah dalam tradisi Yahudi harus melewati potongan daging tersebut. Tapi Alkitab mencatat sebaliknya bahwa Tuhanlah yang melewati potongan daging tersebut sambil berjanji dan menubuatkan masa depan kepada Abraham dan keturunannya. Sekalipun di ayat 12 menjelaskan bahwa Abraham tertidur, pada ayat tersebut bukti kepercayaan Tuhan berbasis kesetiaan melampaui kesetiaan manusia yang terkadang dapat ingkar atau bahkan berhenti dan tertidur imannya. Namun Tuhan tidak demikian, di mana janji tersebut telah difirmankan dan dari pihak Allah lah yang berjalan melewati potongan daging itu dengan sumpah jika tidak ditepati maka nasibnya akan sama dengan potongan daging tersebut. Sebab itu di perjanjian baru dijelaskan Yesus bahwa ketika Abraham melihat harinya, Abraham berbahagia. Yuh 8 ayat 56. Abraham, Ishak dan Yakub diganti namanya menjadi Israel dan Israel memiliki 12 anak, semua mengalami masa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa saat zaman Yusuf di Mesir, dan kembali dengan Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan Musa bernubuat mengenai masa depan tentang kedatangan Mesias. Dan kesaksian itu dikuatkan kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan memiliki kerajaan yang tidak akan tergoncangkan, dan dilanjutkan oleh para nabi hingga nabi terakhir dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis yang melihat kedatangan anak domba sebagai penyelamat dunia. Yang merupakan penggenapan janji Tuhan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 15 janji akan seorang anak lahir dari perempuan tanpa benih Adam yang berdosa dan anak itu akan menjadi Adam kedua yang membawa peradaban manusia kembali kepada Tuhan, sebagai sang penyelamat yang diurapi atau Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan tanpa benih Adam yaitu Bapa yang membawa kebinasaan, dan kelak dan sudah digenapi Yesus Kristus menjadi Bapa yang kekal membawa umat perjanjian pada kehidupan. Tuhan yang turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba untuk menebus dan menanggung dosa umat perjanjian yang telah rusak, dan kehilangan kemuliaan Tuhan menjadi dipulihkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kebangkitannya dan kenaikannya di surga membawa amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan kita umat perjanjian baik Israel di masa lampau dan masa sekarang percaya pada Mesias akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus memiliki 12 murid dan 70 murid, melambangkan 12 suku Israel dan 70 bangsa-bangsa yang tersebar dari keturunan Nuh yaitu Sem, Ham dan Yafet. Yohanes 10 ayat 14-18 Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sebagai penutup admin ingin sampaikan suatu cerita di mana pergerakan roh Tuhan memenangkan banyak jiwa dari Yerusalem sudah terjadi, Samaria sudah terjadi, sebagian kecil Timur Tengah Asia kecil dan sebagian Eropa juga sudah terjadi sejak zaman para rasul hingga saat ini. Dilanjutkan kebangunan rohani di abad pertengahan oleh tokoh reformasi membakar dataran Eropa dengan hujan pertobatan dan kini Asia pada abad 20 merasakan lawatan Tuhan. Kelak ketika masa dan waktu telah ditentukan kuota pertobatan bangsa-bangsa digenapi maka akan ditutup, dan kuota pertobatan akan dibuka kembali kepada bangsa Israel untuk menerima anugerah keselamatan kaum yang sisa atau remnant. Ada sejarah ingin admin soroti, menurut penuturan Talmud menyatakan bahwa orang Farisi mulai menyesal. Menuju tahun 70 Masehi, sebentar lagi kehilangan bait suci di Yerusalem lalu ada senior bernama Rabi Yohanan bin Sakai yang mengutus Rabi juniornya bernama Eliezer bin Higanus dan masuk ke Jenderal Roma. Rabi senior itu mengatakan pada juniornya katakan kepada Jenderal Roma sampaikan kalau Rabi senior mengatakan kepada Jenderal ingin damai, lalu diterimalah oleh Jenderal Vespasian, lalu Rabi Yohanan mengatakan, dalam bahasa Aram yaitu, salam bagimu wahai Raja.
Lalu Vespasian mengatakan bahwa kamu memiliki dua kesalahan wahai Rabi. Pertama, kamu menyebut aku raja padahal aku bukan raja. Pada masa itu jika ada orang yang mengaku raja selain kaisar maka bisa dibunuh oleh kekaisaran Romawi. Kesalahan kedua, kalau kamu menyebut aku raja mengapa baru datang sekarang? Rabi mengatakan, memang kamu bukan raja sekarang, tetapi kamu adalah raja di masa yang akan datang. Di tengah mereka diskusi ada utusan dari Roma datang. Utusan itu mengatakan, bergegaslah engkau wahai jenderal karena engkau diutus sebagai pemimpin berikutnya, sebab kaisar sudah wafat. Lalu jenderal mengatakan kepada Rabi demikian, ternyata engkau menubuatkan sesuatu tentang diriku secara benar. Lalu berkatalah jenderal kepada Rabi, mintalah kepadaku apapun akan saya berikan. Rabi Yohanan ini menyebutnya dengan sindiran, jikalau ada ular di tempayan madu hendaklah tuanku raja mengeluarkan ular tersebut dengan tongkat dan tidak perlu memecahkan tempayan tersebut. Jenderal mengatakan, aku tahu apa permintaanmu. Kamu memintaku supaya aku tidak menghancurkan bait suci di Yerusalem. Tidak bisa, mintalah yang lain. Kemudian Rabi meminta sebuah kota yang jauh dari hingar-bingar politik Yerusalem dan diberikanlah kota Yabne atau Jamnia. Disitulah Yudaisme melakukan reformasi keagamaan. Disitulah Yudaisme tanpa bait suci ataupun korban bakaran. Tempat itu hanya menjadi pusat doa bagi orang Yahudi di mana bait suci diganti dengan sinagoge sejak dihancurkan bait suci di Yerusalem pada 70 Masehi. Sejak saat itu mereka merindukan untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali kelak mereka berjanji untuk mempertahankan tanah tersebut, dan terbukti sejak tahun 1948 di mana Israel mendeklarasikan sebagai sebuah negara namun diserang terlebih dahulu oleh koalisi negara-negara Arab. Konflik senjata pertama pada tahun 1967 Israel diserang duluan oleh Mesir, Yordania dan Suriah. Six Day War pada tahun 1973 negara Mesir dengan Suriah melawan Israel yang disebut Perang Yom Kippur pada tahun 1987 sampai 1993 diserang kelompok teroris dari Gaza. Intifada pertama tahun 2000 Israel kembali diserang teror bom di antara anak-anak dan seorang wanita hamil beserta 130 orang luka-luka. Bom bunuh diri jihad pada tahun 2005 Israel memberi kemerdekaan untuk Gaza dan cabut dari lokasi perang tersebut dengan resmi mengumumkan berakhirnya pemerintah di jalur Gaza yang telah dikuasai Israel setelah 38 tahun. Pada tahun 2006 roket kelompok Hamas menghantam di pusat kota Ashkelon di pesisir Israel Selatan, dan tahun 2021 dan seterusnya ke atas hingga kelompok bersenjata Hamas dan Iran menyerang Israel. Sampai hari ini negara Israel membuktikan pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah ditinggalkan sekaligus menjadi peringatan bagi iman Kristen. Kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem membuktikan bahwa kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, waktu dan masa tidak ada seorang pun tahu. Semoga pengetahuan akan pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertambah, dan kiranya melalui ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jika ada perbedaan pandangan, hal itu wajar dan boleh menjadi kesempatan untuk saling berdiskusi dalam ruang yang sehat, untuk menambah pengetahuan dan pengenalan akan menilai zaman akhir menuju ke akhir zaman. Jangan lupa untuk mengikuti terus pendalaman Alkitab ya teman-teman di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok.